Ini bawahnya kan tegel. Dulu kan belum ada keramik. Tegel ya. Tegel itu yang hitam-hitam Ya, ya. itu. Terus sekarang udah nggak tahu di mana kok. Iya, nggak tahu di mana sekarang. Udah di bawah. Namun ada yang perlu diperjelaskan bahwa dengan tingginya tanggul ini, posisi masyarakat yang ada di Das Kaliberingin perumahannya itu akan terdampak dengan adanya ambesan tanah. Salah satunya rumah saya ini. Delapan dua ninggiin 1 meter, 84 ninggiin lagi mak. Ini kira bangunan kingga. Ini pun peng kali Jalan udah 2 kali ya. peng kali. Niki, niki pak. Oke, ya. Lagi kebanjiran? Kebanjiran Pak, sok menten. Hah? Menten. Nggih. Bagus iso kebanjiran? Lah niki. Oleh pergi? Nggih. Itu rumahnya kelelep ya mas? Kelelep semua Pak di sebelah sini. Tapi itu kayak rob itu ya? Oh, ini yang kebanjiran. Ini? Iya. Terus dibuat di sana toh? Dulu alurnya hanya di sisi sebelah sana. Di Oh, yang sebelah itu? kiri. Di Das Hilir Kaliberingin ini ada kurang lebih 370 rumah di pinggiran yang berbatasan langsung dengan Sungai Beringin. Nah ini ketika ada hujan, ketika ada banjir itu selalu punya was-was terhadap bencana yang akan terjadi. Jadi kemarin ada 2 titik banjir. Satu di Mangkang ini. Mangkang toh daerah? Sing jenenge ngendi Mas? Di Ngalia. Tadi saya diskusi dulu sama BPWS, sama sumber daya air kita. Dan baru kita bicara bahwa ini mesti cepat dibereskan. Oh ternyata memang lagi ada proyek pembangunan. Jadi sebenarnya tidak tanggul jebol, tapi memang belum tuntas. Nah ini ada 1 pintu yang dipakai untuk keluar masuk peralatan. Nah pada saat terjadi curah hujan tinggi ya tentu pintu yang baru ditutup tanah itu limpas begitu ya. Terus kemudian tergerus, ya terjadi banjir seperti ini. Tapi kemarin ada analis yang mengatakan gara-gara dibangun ini maka yang di Ngalian banjir. Ternyata 2 hal yang berbeda. Yang di Ngalian karena apa itu? Juga ini tanggulnya jebol juga. Iya. Jadi sebenarnya urusannya sendiri-sendiri. Maka ini saya cek sendiri di sini. Nanti yang di Ngalian akan coba kita cek. Tapi tim dari gerak cepatnya tadi Pemkot Semarang udah turun. Ini dari BPBD turun, BPWS semua udah turun, dari tim turun. Nah nanti saya minta karena curah hujannya masih akan tinggi, maka jalur untuk keluar masuknya juga mesti berbentuk tanggul. Jadi kalau mau buka tutup harus kokoh betul. Nanti dia diperbaiki secara keteknikan agar kemudian ini bisa diselesaikan. Ya tapi masyarakat memang harus segera ditolong karena basah, termasuk ya ada yang tadi jualannya es gitu lah, kulkasnya kerendam. Nah ini kayaknya perlu mesti dikumpulkan, nanti dibantu agar mereka bisa bangkit lagi untuk jualan.
tahun baruannya neng iki ya, apa nak ngerani? Neng kolam renang. Wah. Nih, lagi sing lemari ki ana sing ngerati. Blek iki lemari ana sini. Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Sebagai kota pesisir, Semarang terletak di pantai utara Pulau Jawa menghadap Laut Jawa. Wilayah sekitar Semarang memiliki dataran rendah di sepanjang pesisir laut dan beberapa bukit serta tanjung. Mari kita lihat Semarang. Dari kondisi topografi dan geologis tanahnya, 500 tahun lalu atau sekitar tahun 1700 sampai 1800-an, garis pantai Semarang adalah kelenteng Sampokong. Dulu prosesnya didominasi oleh sedimentasi, dahulu daratan bergerak ke lautan, namun sekarang proses yang dominan adalah erosi dan penggenangan. Sekitar tahun 1910 sampai 1970-an, rap bagi warga pesisir adalah berkah. Rap membawa penghasilan tambahan karena bisa mencari ikan dengan menjaring atau menjala. Pada saat yang sama, di tambak atau palu, mereka bisa memanen, khususnya selama 100 hari pada mangsa kesongo atau musim ke-9. Tahun 1980-an, wilayah Mangkang mulai ramai dengan tren budidaya udang windu. Budidaya tersebut kemudian laku keras berkat diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980. Program ini menyusul adanya permintaan besar terhadap kuantitas udang dari Jepang, beberapa negara di Eropa, dan Amerika. Karena biaya yang dikeluarkan untuk budidaya udang windu tidak sedikit, perusahaan-perusahaan menengah dan besar mengambil peran tersebut. Dari sini, sumur-sumur artesis mulai digunakan untuk mengurangi salintas atau tingkat keasinan tambak. Dari sini pula, pergeseran garis pantai semakin masuk dalam daratan. Penurunan muka tanah kian kelihatan dan membuat tambak terancam risiko banjir rob. 1990 sampai 2000-an, abrasi dan penurunan tanah mulai meningkat. Ketika air tanah disedot secara besar-besaran, lapisan tanah liatnya memadat. Dengan meledaknya penggunaan air tanah di Semarang pada 1980-an, penurunan muka tanah semakin terlihat pada dekade-dekade berikutnya. Tambak yang dulu terlihat dan membawa penghasilan, kini perlahan tenggelam. Pada tahun 2010 sampai 2020, sebagian besar tambak yang bersejarah telah hilang. Konversi lahan sawah menjadi tambak semakin luas. Banjir, amblesan tanah, dan erosi yang terus-menerus juga membuat tambak yang baru digali hilang di bawah air. Dalam beberapa tahun terakhir, rob telah mencapai daerah pemukiman dan bahkan memasuki rumah-rumah warga.
Di masa mendatang, penurunan permukaan tanah yang berpadu dengan pengembangan industri dan pengurukan tanah di daerah pesisir dan sekitarnya merupakan kombinasi yang membahayakan penduduk Mangkang. Kondisi ini diperparah dengan pembabatan hutan untuk perumahan elit di hulu daerah aliran sungai atau das beringin. Buntutnya, wilayah pesisir Mangkang jadi lebih intens diterjang banjir kiriman atau banjir hujan dari hulu. Saking seringnya, musim hujan di Mangkang bisa berubah arti menjadi musim banjir. Menurut penuturan salah satu warga Mangkang, jika daerah yang lebih baik atau kaya seperti kawasan industri atau perumahan terus ditinggikan secara berkala sedangkan Mangkang tidak, maka di masa depan Mangkang akan menjadi mangkok. Jika dilihat dari kondisi daerah dan karakteristik wilayah, tanah di wilayah Semarang adalah aluvial atau jenis tanah yang terjadi karena endapan lumpur yang terbawa karena aliran sungai. Jenis tanah ini adalah cukup terbilang mudah dan rentan terhadap amblesan tanah. Kendati demikian, kondisi tanah ini tidak dipertimbangkan alias masih banyak aktivitas industri yang dibangun di atasnya. Konvak-Holtz dalam penelitiannya An Introduction to Geotechnical Engineering tahun 1985 menyebutkan bahwa penggunaan air tanah secara berlebihan turut berkontribusi terhadap penurunan muka tanah. Kira-kira begini gambaran industri di wilayah pesisir Semarang. Dari kota Semarang, jika ditarik garis lurus sepanjang 16 km ke arah barat laut, terdapat Kecamatan Tugurejo. Terdapat 7 kelurahan, diantaranya adalah Kelurahan Mangkang Wetan, Kelurahan Mangunharjo, dan Kelurahan Mangkang Kulon. Mari kita lihat batas administrasi ketiga kelurahan tersebut. Ya ini masih sawah. Pokoknya masih sawah. Rata-rata masih sawah. Masih sawah. Belum ada tambak. Ya tambak ada tapi siang sana. Tapi kesini tuh sawah semua. Mulai ada tambak berarti tahun berapa? Enggak tahu kalau mulai ada tambak ya sudah saya belum lahir sudah ada tambak. Enggak, maksudnya yang sawah ini berubah jadi tambak. 2000-an. 2000-an. Oh gini ya Mas, ruang tamu kebanjiran tapi tengah ndak, jero ndak, amarga Lebih. carane kacake segini.
Yo ambles. Itu kena genangan air kalau hujan ini masuk. Jadi istilahnya piye? Dananya enggak ada sedikit-sedikit dong. Enggak Pelan-pelan ya Pak. pelan-pelan, enggak bisa makan. Kalau hujan deras saja genangan air ini kebak, jadi masuk. Nah, kalau hujan kan bening, enggak terlalu repot. Kalau bandang itu ya. Ya kalau badan campur lumpur. Terbesar yang Bapak ingat banjir tahun berapa Pak? Oh dulu, nah dulu kan dari kali Regasi itu Paling besar paling besar tuh segini di sini. iya. Pak, tutupin ini sebenarnya itu aja ya. Untuk akses untuk Tapi dulu memang belum ada rob itu, air dari sungai itu belum masuk di kampung. Nah, itu tapi dulu sekilas. Tapi sekarang Sekali-sekali. ya sekali-sekali sekilas gitu. Ketika musim Musim pasang ringgi Ya pasang. jadi niko pasang kalut niko kan berdasarkan manfaat. Nah, pasang kalut itu kan buat nganu Mas, buat apa tergulangi air dari sungai. Tapi dulunya itu pasangnya itu nggak ditanam, jadi bocor semua, jadi nggak ada manfaat. Nah, ini kan kalau ada rem ini bocor semua. Berarti bangun rumah 80. 80 itu masih ada catatan itu. Udah, apa Pak? tuh dulunya bangunnya itu kan Oh dikasih anger Sukani tulisan 80. Dulu kan belum ada itu peralon ditanam-tanam di tanah. Saya belinya apa itu peralon selang. Jadi dulunya saya beli selang itu kampung sana sampai kampung sana. Kalau jalur ke sini dulu. Dari pertama bangunan itu tahun 80. Tapi sampai sekarang tahun 2021 ya, 2021 ini amblesnya itu dari mulai ambles itu tahun 92, mulai ambles itu tahun 92. Tingginya amblesnya itu kalau nggak salah 25. Ya ini kurang 30 cm ya. Kalau ini sudah meluap jebol habis nih. Itu jalan rel kereta api jembatannya. Nah, sudah masuk semua itu. Nah, ini Kali Beringin, daerah Mangkang, Semarang. Awalnya tingginya yang tanam itu setengah meter, tingginya 175. Oke, terus ambles per tahun 25. Ya. bagaimana masyarakat? Jadi tambah-tambah itu habis semua. Mulai habis kapan tuh Pak? Tahu? Mulai habis itu ya kalau nggak salah mulai habis itu tahun saya 2002 ora 99 itu saya masih ikut apa itu ikut beli bagu udang itu kalau nggak salah tahun mulai tahun 99 mulai kena abrasi itu tahun 99. Jadi dulunya itu ya gimana? Jadi saya itu ya udah apa itu udah mikir, tegese udah mikir itu semua itu ekonomi hilang itu kan olahnya orang sendiri. Jadi airnya itu nggak jalan di urung-urung, sekarang masih jeblak itu sungai itu kayu lapis nyampe sangker. Jadi kalau ada air mambekang, lepak, nggak jalan di. Nah dulu kan air itu kan
jalannya itu di urung-urung itu. Urung-urung itu sungai-sungai kecil. Kecil, nah, ada urung-urung semua. Karena sungai besar hanya Kali Beringin, Tumbon, gitu kan. Kemudian di Kali Sanger itu Kali Silanda, iya kan. Nah selainnya itu kan aliran-aliran memang untuk apa ya, pengairan tambak. Jadi sungai-sungai kecil itu namanya urung-urung gitu. Jadi kalau apa itu musim kesong, Poin penanggalan musim Jawa itu. Kesongo itu memang air itu besar, itu setahun sekali. Sesama kapat atau berapa? Tapi kalau kapat kan nggak bisa. Lagi Tapi kalau besar kan kesongo itu. kan Itu biasanya kesongo itu. Songo yang paling besar. Paling besar itu airnya. Tapi ada dua musim. Dari laut. Ada musim-musiman Kapat gitu. itu besar, cuman lebih besar lagi ketika Kalau sekali nguruk itu kalau nggak salah ya salah bisa berarti 20 cm 25 cm 25 cm. 25 cm 25 cm. Dalamnya pun dia. Terus Eropa ini nggih. Sekali pengkaleng 2 pagi, rob, surut, maghrib, masuk pagi maling. Berarti tahun 82 Mak Supia udah ngerasa rumahnya ambles ya Mak? Ambles nah. Dereng diingatan dereng di tasnya. Tanah ya? Lantainya masih tanah. Iya, tanah. Kali 2. udah 2 kali. Nggih. 2 kali. 2 dam. Berarti hitungannya 2 dam. Berarti udah berapa meter? Satu dam itu berapa meter berarti? 2 meter nah. 2 meter. Sekali sak meter cik rob. Mulai sak meter. Air minum. Iya. Pam, tetep pam sih Mas ini nyambung. Iya. Sebelum itu mah yang diinget masuknya waktu awal pertama rumah di sini. Masih lepen. pakai sungai itu. Sungai. Lepen itu sungai, Mas. Sungai. Untuk minum juga Mak itu? Iya. Oh, iya. Ubah-ubah. Semuanya. Sekarang ini saya berdiri ini, tanggul ini kan salah satu adaptasi masyarakat untuk mengatasi banjir supaya tidak terjadi bencana. Nah, Rumah kecil, ayo ropo lah kena banjir. Tapi tidak ada respon dari proyek itu gimana Pak? Respon apa? Ya maksudnya ya bukan tali AC Pak, maksudnya ya diganti elektronik Iyalah. rusak, kulkas pada rusak. Tapi ngebanjir piye? Nek banjir dibantu, nek ra iso mangan digawe pangan. Pun digawe pangan dereng. Kalau nasi bungkus sudah Pak. Nasi yang enggak bungkus Nggak ada. enggak ada. Makanan masih cukup. Ya dibilang cukup nggak cukup. Kadang-kadang satu rumah cuma diberi 3. Ora. Nggak ada. Pertanyaan iki rasa ngono. Nggih, Bro. Nek ngono tambah gratis lho uripe. Tidak gratis nih. Lho ya ora saiki ditekoni kan ditekoni sih. Lapangan kerja ya. Lho bukan kehilangan apa kerja ya bencana. Tapi Gitu. ya samping bencana mungkin kalau tidak lewat air itu bendungan juga mungkin yang Lo kira bendungan jebol itu bendungan yang memang belum jadi. Kalau nggak ada itu malah banyune rene lu banter. Ayo coba. Ini kan belum jadi nih. Ini kan dikai jalan juga merut toh. tidak ditutup kan. Bukan. Iya. Ini kan belum jadi. Iya. Kenapa belum jadi? Mergo iki dienggo dalan, dienggo ngurup ngono kan tekniknya. Dienggo alat berat mlebu metu. Nek iku wis ditutup rampung. Nek niki sementara niku ora ditutup, wingi blayune liwate malah sak geleme dhewe kan lho. Wush. nah rumah saya ini saya bangun pada tahun 2006 itu. Pondasi saya itu sejajar dengan tanggul yang lama. Namun karena selalu banjir itu akhirnya tanggulnya ditinggikan. Di mana jendela saya itu dulu di sini itu waktu saya bangun itu belum ada banjir. Nah saat banjir pada tahun 2010 itu ada tanggul jebol, saya itu ikut tanggap bencana di sana.
hingga selesai. Nah ketika saya pulang, malah rumah saya sendiri juga kena banjir, kemasukan air banjir. Nah saya bingung lewat mana, rumah saya juga kalau dari sisi jalan gang itu kan tingginya kan 110 cm, kok bisa ada air, ternyata lewatnya jendela ini. Barang-barang saya rusak semua karena di rumah itu untuk produksi konveksi dan kerupuk, maka bahan-bahan saya ikut terdampak semuanya. Nah esok harinya akhirnya jendela ini saya tutup, saya blok ini. Ini contohnya sejajar jendela lama saya ini sejajarnya. Nah dari sinilah akhirnya ventilasi saya juga kurang, rumah saya juga ambesan. Inilah sekarang ini kira-kira kan 100 sekian senti lah, 110 atau 120. Dulu itu dari bawah itu 3 meter dari tanggul lama, hingga sekarang sudah sangat kelihatan sekali bahwa ambesan tanah di tempat saya sangat-sangat cepat penurunannya. Nah ini ya faktornya ada banjir, ada rob, ada pengambilan sumur bawah tanah.